warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ludiana Zahar dengan akhir NPM 085 dari kelas 1B. Di vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan fonotatik. Mulai dari yang 4 huruf sampai yang punya imbuhan. Coba deh bayangin, kalau misalkan temen kamu tiba-tiba ngomong, tolong ambilin top I aku dong. Top I, itu dia lagi ngomong atau niruin suara tokek? Top I, top I. Kedengarannya aneh kan? Nah, itu terjadi karena susunan bunyinya nggak sesuai sama aturan bahasa kita. Aturan inilah yang disebut dengan fonotatik. Fonotatik itu apa sih? Jadi, fonotatik adalah perpaduan antara teori bunyi bahasa atau fonologi dan cara melafalkannya atau fonetik. Ketika kamu mengucapkan suatu bunyi yang benar, maka bunyi itu akan keluar dengan satu kali napas. Masih bingung? Simpelnya gini teman-teman, misalkan kamu nyebut kata hati-hati. Nah, itu pas diucapkan, pengucapannya itu dalam satu kali napas kan? Hati-hati, bukan kayak yang ngucapinnya hati-hati. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang aku mau jelasin fonotatik dengan 4 huruf. Di sini aku punya kata madu. Kata madu terdiri dari dua suku kata, yaitu ma dan du. Oleh karena itu dibacanya madu, bukan adu, apalagi madu. Madu. Next. Di sini aku punya kata belanja. Kata belanja terdiri dari 7 huruf dan memiliki 3 suku kata, yaitu belanja. Jadi dibacanya belanja, bukan belanja, apalagi belanja. No. Next. Tadi yang 4 huruf udah, yang lebih dari 4 huruf juga udah. Sekarang aku mau ngenalin fonotatik yang berimbuhan asing. Siapa di sini yang baru tahu kalau misalkan imbuhan juga ada menyerap dari bahasa asing? Nah, pasti dari kalian banyak yang belum mengenal kalau imbuhan itu bukan hanya dari bahasa Indonesia saja. Kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia imbuhan itu ada ber, ke, an, kan, di, dan lain-lainnya. Imbuhan asing juga ada menyerap dari 3 bahasa, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sanskerta. Imbuhan asing itu apa sih? Jadi gini teman-teman, imbuhan asing adalah imbuhan yang diserap dari bahasa asing. Kayak yang tadi aku jelasin, dari bahasa Arab, Inggris, sama Sanskerta. Dan digunakan untuk membentuk kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Biar makin paham, sini-sini aku kasih contoh gampangnya. Di sini aku punya kata mahasiswa. Mahasiswa terdiri dari 4 suku kata, yaitu mahasiswa. Dibacanya mahasiswa, bukan siswa, apalagi siswa, tapi mahasiswa. Next. Kalau tadi imbuhan asing sudah kalian pelajari, sekarang kita akan membahas fonotatik yang berimbuhan awal. Contoh yang pertama ada imbuhan dalam bahasa Indonesia. Di sini aku punya kata ajar dan aku punya imbuhan meng. Imbuhan meng ditambah kata ajar jika digabungkan akan membentuk kata mengajar. Dan jumlah suku katanya ada 2, mengajar. Jadi dibacanya mengajar, bukan mengajar. Dan untuk contoh imbuhan awal dalam bahasa asing, di sini aku ada ambil imbuhan pro. Imbuhan pro ini berasal dari bahasa Inggris. Imbuhan pro ditambah kata pemerintah jika digabungkan akan membentuk kata pro pemerintah. Dan jumlah suku katanya ada 5. Pro pemerintah. Pro pemerintah. Next.
Oh iya, sebelum ke pembahasan selanjutnya, di sini aku bakal menjelaskan gimana caranya memecah suku kata dengan benar. Contohnya, aku punya kata melukis. Ayo, gimana nih cara mecahinnya? Dibuat simpel aja teman-teman. Hal yang harus pertama kalian lakuin adalah cari kata dasarnya dulu. Melukis. Melukis. Mana kata dasarnya? Ya, benar. Lukis. Kata dasar melukis yaitu lukis. Nah, dari kata melukis, kata dasarnya lukis, sisanya tinggal imbuhan me. Jadi, kalau udah dipecah, nanti akan menghasilkan sebuah kata melukis. Terdiri dari 3 suku kata. Melukis. Intinya, kalau mau memecah suku kata, dicari dulu kata dasarnya, lalu baru dicari imbuhannya. Next. Kalau ada awal, pasti ada akhir. Gak usah lama-lama, kita langsung aja ke pembahasan fonotatik imbuhan akhir. Untuk contoh dalam bahasa Indonesia, aku akan mengambil kata yang sama kayak imbuhan awal, yaitu kata ajar. Dan untuk imbuhannya, aku akan mengambil imbuhan kan. Jadi, jika digabungkan akan membentuk sebuah kata ajarkan dan terdiri dari 2 suku kata. Ajarkan, bukan ajarkan, tapi ajarkan. Next. Oke, kita udah sampai ke pembahasan terakhir, yaitu fonotatik imbuhan awal dan akhir. Nah, kalau tadi imbuhan awal dan akhir itu ada pembagiannya masing-masing, kali ini adalah segmen yang pas untuk menggabungkan dua imbuhan tersebut. Aku bakal ngambil contoh yang sama dari kata ajar, dan imbuhannya aku akan mengambil kata meng dan kan. Jadi, jika digabungkan akan membentuk sebuah kata mengajarkan dan terdiri dari 3 suku kata. Mengajarkan. Jadi dibacanya mengajarkan. Nah, jadi itu semua tadi adalah penjelasan tentang fonotatik. Mulai dari yang 4 huruf, lebih dari 4 huruf, sampai yang berimbuhan asing, berimbuhan depan, berimbuhan akhir, dan juga yang berimbuhan awal serta akhir. Dari semua itu, bisa kita simpulkan bahwa fonotatik sangat penting untuk memahami bagaimana bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia tersusun dengan benar, supaya kata yang kita ucapkan tetap sesuai dengan kaidah kebahasaan. Semoga penjelasan kali ini bisa membuat teman-teman paham dan gak bingung lagi kalau dengar kata fonotatik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. See ya!